Saya ingin menyampaikan tentang zikir la ilaha illallah. Mari kita mulai dari kitab Jamil Jawami. Ini pasti kembali kepada ilmu alat hukum. Apakah panjang 3 alif 6 harakat 7 alif 14 harakat itu adalah hal yang mutawatir menurut ulama-ulama qiraat? Tidak. Silahkan buka Jamil Jawami. Yang mutawatir itu mad 1 alif 2 harakat. Itu yang harus kena. 1 alif 2 harakat. Kena 1 alif 2 harakat. Maka man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha dan memanjangkannya. Kemudian silahkan lihat di dalam Sanusi, lihat atau buka. Tadi saya sudah Jamul Jawami, kemudian juga ada di dalam kitab Al-Asmaul Husna. Itu Yai Ali ini jago kitab-kitab kayak begitu. Itu karangan Imam Ar-Razi. Maddaha 7 alif berarti 14 hatta. Maka dosanya akan diampuni oleh Allah 4.000 dosa. Lalu bagaimana pandangan ulama thariqah di dalam mendapatkan la ilaha illallah? Lihat dalam kitab itu, lihat. Padahal sebelum Indonesia merdeka kitab itu udah ada. Kenapa jarang baca? Illa bitoriqatin, illa ayyamurahu syaihuhu bitoriqatin fayatba'uha, terkecuali ajaran seorang guru thariqah di dalam melafadzkan la ilaha illallah. Jangan kamu lagi bahas tentang berapa panjang dan pendeknya. Fayatba'uha, ikutin. Ngomongin tajwid lagi mentah. Kayak tadi udah jadi baju nanyain kapas lagi. Mentah di wae, Ali. Udah mateng, tinggal makan, mentah lagi, mau kapan selesai? Betul. Baca tuh kitabnya, baca. Itu Sanusi halaman 53. Dari sini ntar satu langsung buka ya, langsung stabilo tuh. Illa bitoriqatin fayatba'uha, illa ayyamurahu syaihuhu bitoriqatin fayatba'uha. Ikutin, karena guru thariqah di dalam mengajarkan bukan hanya pandang pendek tetapi khudur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi jangan la ilaha illallah, ingat la ilaha illallahnya, lari. Itu hanya dal dalam ilmu usul, hanya center. Ada yang disenter oleh kalimat la ilaha illallah, hakikat Allah. Itu yang dia nggak bisa merinding itu. Udah ikutin aja. Itu hak jatuh ke bawah, itu masuk ke latifatul qalbi. Masuk ke latifatul qalbi, lalu hati kita, latifatul qalbi kita ini mengalir darah, lalu dikompak sampai kepada sumsum sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lahmi wa fi muhi wa fi azmi. Maka di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, badan kita penuh dengan cahaya Allah. Ini yang dicari oleh orang thariqah.
Satu, silakan buka dalam kitab Imam Ar-Razi, nama kitabnya Asmaul Husna. Di sana dibahas tentang asma dan perbedaan asma dan sifat. Lalu bagaimana orang yang mentakror la ilaha, takror itu patokannya 3 sana. Nah itu ikuti guru. Maka dari sini udah selesai. Kita banyak-banyak, ya Allah, kitabnya tebal-tebal, Sanusi nggak dibaca. Mudah-mudahan di dalam kita berzikir, Pak, ini Abu Ya malam sudah mendoakan kepada kita, karena memang tidak ada kalimat yang cepat untuk tembus ke Allah kecuali nafi dan isbat. Untuk pengamal yang belum sampai kepada tingkatan muraqabah, kan nanti ada Naqsyabandiyahnya, itu ada pendidikan muraqabah. Khafi itu udah zikir paling tinggi buat orang-orang yang belum sampai pada tingkatan khafi, maka jahar dulu la ilaha illallah. Dan goyangnya wa arsalna riyah lawaki, orang torikoh goyangnya aja diajarkan ke atas. La meliwati 2 latifah, latifatul ahfa, nafas langsung masukin ke nafas, kemudian ilaha ke kanan, udah 2 latifah. Khafi ruh geser kemudian ke kiri, sir langsung masuk latifatul qalbi. Wa arsalna riyah lawaki, maka kalau bukan orang torikoh yang sudah mendapatkan bai'at, di saat zikir la ilaha illallah nggak goyang. Benar. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kayak tiang listrik, nggak goyang. Benar apa benar? Nggak goyang, nggak bisa. Kenapa Pak tidak bisa? Kenapa? Karena tadi belum mengenal latifah yang 7. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, nafas qala biyah jami'ul badan. Maka orang thariqah la ilaha illallah wa arsalna riyah lawaqih, kami utus, kata Allah, angin supaya pepohonan ini berbuah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada udara, angin yang Allah terpakkan pada pepohonan tentu tidak ada buah-buahan, Pak. Pohon yang tidak berbuah didekatkan dengan pohon yang sudah berbuah. Pohon mangga yang belum berbuah, jika dia dekat dengan pohon mangga yang sudah berbuah, lalu Allah utus angin, terjadi serbuk sari dalam ilmu biologi, maka pohon yang belum berbuah akan berbuah karena dia bertetangga dengan pohon yang sudah berbuah. Maka harus goyang itu pohon. Di saat itu angin serbuk sari ada, maka orang bisa zikir la ilaha illallah, kita rame-rame, sebenarnya kita sedang membagikan rahasia zikir sesama kita. Lalu kemudian kita menjadi tentram, keyakinan bertambah. Inilah wa arsalna riyah lawaqih. Listrik di saat kita lihat banyak udara yang datang tetap tidak ada manfaatnya. Maka orang thariqah goyangnya diatur, semakin kesana semakin kesana semakin dekat, bagaikan seorang anak yang lama tidak melihat orang tuanya, hampir 2 tahun. Tak kala dilihat orang tuanya di bawah pohon sana, lalu dia lari semakin kencang, semakin kencang. Begitu juga orang thariqah, semakin nikmat, semakin kencang di dalam berzikirnya, sampai suaranya tidak terdengar lagi. Illa hamsa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak seorang anak yang rindu untuk disikap oleh orang tuanya, kayak kita rindu untuk disikap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak dirasakan oleh orang yang enggak berthariqah. Illallah, la ilaha, pelan-pelan illallah, la ilaha illallah. Ya kalau 2000 ngantuk juga dia. Betul, ungkapan larinya menghadap Allah. Coba dah kayak malam
baru 33 illallah la ilaha illallah. Itu latifah bapak udah lari kan, illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu hak turun ke dalam, itu yang gak dirasakan oleh orang yang enggak berthariqah. Maka silahkan buka kitab tersebut. Illa ayyamurahu syaykhuhu fayatba'uha. Kenapa harus ikut guru? Qadama sidaqin. Para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah, kenapa beliau ini mulia? Karena mengikuti telapak Rasulullah, isyarah mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu kenapa tabi'in begitu mulia? Mengikuti telapak sahabat. Lalu kita mengikuti telapak siapa? Di dalam berthariqah ikuti telapak guru. Apapun kata guru ikuti. Karena guru sudah ma'rifat, katanya pengen ma'rifat, lo kok pengen jalan sendiri? Zikirnya pengen jalan sendiri, illallah la ilaha illallah, kayak tiang listrik, la ilaha illallah, sampai tangannya megang berkat, la ilaha illallah. Itu bukan ma'rifat ke Allah, ke ma'rifat ikan ayam. Orang thariqah bisa la ilaha illallah takror, kata Imam Ar-Razi, maka dia akan berangkat ruhaniyahnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hal wa makan itu perjalanan ruhaniyah, makanya robitoh amat diperlukan. Semakin kuat kita berrobitoh, semakin cepat kita untuk didekat oleh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kata hadis Rasulullah, ghammid ainaika ya Ali. Di saat engkau melafazkan la ilaha illallah, pejamkan matamu ya Ali. Gemit ainaik, dua-duanya, jangan satu, pejamkan supaya kamu cepat memandang Allah. Kalimatnya harus ada la ilaha illallah. Udah ikuti guru aja, ikuti guru. Nggak ikuti guru, mau ikut siapa sih? Kitabnya ada, lain tuh baca begitu ngikutin siapa? Benar nggak Rasulullah bacanya begitu? Tanyain dah. Dia juga nggak ada kasetnya ya. Bagaimana Rasulullah coba mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana? Panjang pendek itu tidak mutawatir, jamil jawami. Katanya ahli usul. Kalau ngaji beneran sekali yang buka. Kiai jago sejarah thariqah. Enggak. Yang mutawatirah itu satu alif dua harakat, maka mad wajib, muttasil, majaij, munfasil bukan masalah mutawatir. Enggak, yang penting satu alif dua. Makanya nanti ada bilafzil ada, membaca Quran itu murid kadang mengikuti guru. Maka pernah kalau guru kiroat 7 punya murid 7, tentu 7-7-nya beda-beda itu cara baca Qur'annya. Min qabilil ada, karena murid ngikutin lidah guru. Maka dari situ kemudian disepakati tentang qiraat sab'ah, orang-orang sampai asyarah. Nah dari sini ibu bapak kita zikir seperti itu, ikutin guru, dan kita pakai latifah dan goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah, rohnya berangkat. Asik. Kalau kita ya keras illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu rasanya kayak apa diurat itu. Di latifatul ahfa maratibul insan maqam Rasulullah. Orang yang bukan thariqah nggak tahu itu maqam Rasulullah, latifatul ahfa. Bagaimana nerangin itu buat orang yang belum merasakan? Susah. Gimana coba Kiai Amsar ya? Nerangin mahabbah Rasulullah pada latifatul ahfa, bisa kelak naik ke atas itu kayak apa nikmatnya itu? Dan itu sesuatu yang buktinya mana? Banyak ahli ulama yang sudah menjadi wali min auliyaillah.